Perkenalkan, nama saya Zulfikar Parasana dengan NIM 220240055 dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi Artificial Intelligence yang berjudul Simple Adaptive Way. Kita masuk pada pengantar. Simple Adaptive Way adalah metode yang banyak digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Metode ini membantu mengevaluasi alternatif berdasarkan beberapa kriteria dengan memberikan bobot pada setiap kriteria. Simple Adaptive Way atau bisa disingkat SAW biasanya digunakan dalam bidang seperti keuangan, teknik, dan manajemen proyek. Selanjutnya, langkah-langkah dalam SAW, yaitu yang pertama menentukan kriteria, identifikasi kriteria yang relevan untuk keputusan. Yang kedua, menentukan bobot. Berikan bobot pada setiap kriteria sesuai dengan tingkat kepentingannya. Yang ketiga, normalisasi kriteria. Ubah kriteria yang berbeda menjadi satuan yang dapat dibandingkan. Yang keempat, normalisasi kriteria. Hitung skor berbobot untuk setiap alternatif. Lalu selanjutnya, normalisasi data. Normalisasi untuk membuat kriteria berbeda dapat dibandingkan dan data harus dinormalisasikan. Untuk rumus normalisasi sendiri itu, untuk kriteria keuntungan bisa dilihat dia seperti ini untuk rumusnya. Dan untuk kriteria biaya, rumusnya seperti ini. Sekian video dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Florensita Panajo. Baiklah, perkenalkan nama saya Florensita Panajo dengan NIM 2202454. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, Zulfikar Parasana. Langsung saja, sini kita masih tentang hal yang sama, yaitu menghitung skor total. Nah, setelah normalisasi, skor total dihitung dengan rumus. Nah, rumus itu dapat kita lihat di bawah sini. Nah, rumusnya ini. Nah, di mana untuk ini adalah nilai akhir untuk alternatif ke I. Alternatif ke I. Nah, sedangkan W, bobot kriteria KJ. Nah, dan RIJ, nilai normalisasi ke I pada kriteria KJ. Nah, dan selanjutnya kita masuk pada keunggulan SAW. Nah, keunggulan pertama yaitu cocok untuk berbagai jenis data. Yang kedua, fleksibel dapat digunakan untuk kriteria, keuntungan, dan biaya. Nah, yang ketiga, sederhana dan mudah digunakan. Nah, sedangkan kelemahan, terdapat dua kelemahan. Yang pertama adalah sensitif terhadap bobot, dan yang kedua tidak mempertimbangkan interaksi antar kriteria. Nah, di sini ada contoh kasus. Nah, yang pertama adalah tentukan bobot W. Nah, untuk bobot W dapat kita lihat 0,115, 0,15, 0,2, 0,2, 0,3. Untuk memperoleh harus untuk pembobotan harus 100% atau mencapai 1 untuk nilai 0 atau 0, nah, berarti otomatis ini kita harus usahakan dia mencapai nilai 1. Nah, tentukan benefit dan cost. Benefit dan cost-nya itu 90, 89, 78, 78, 20. Nah, normalisasinya dimulai dari A1C1, nilai A1C1 benefit. Nah, benefitnya adalah 67 bahagi 90 adalah 0,744. Nah, selanjutnya A1C5, di mana cos per nilai A1C5. Berarti 20 dibagi 78 sama dengan 0,256. Nah, perangkingan tabel. Untuk tabel yang pertama, A1C1 nilai normalisasi R kali W adalah 0,744 dikali 0,15. Nah, 0,744 itu dari mana? Dari sini.
Nah, dan perankingan tabel 2 adalah A1 jumlah dari semua nilai C. Nah, ini adalah tampilannya. Kriteria, ini adalah kriterianya, dan ini untuk alternatifnya. Nah, kesimpulan yang dapat kami ambil adalah SAW menawarkan solusi yang praktis dan dapat diandalkan dalam berbagai situasi pengambilan keputusan, terutama ketika kriteria yang digunakan bisa dinormalisasi dengan mudah dan bobotnya dapat diatur dengan tepat. Meskipun metode ini memiliki beberapa keterbatasan dengan penyesuaian yang baik, SAW tetap menjadi alat yang ampuh dalam dunia pengambilan keputusan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan terima kasih.